Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk perkuliahan pendanaan pensiun ya. Mohon maaf sebelumnya karena beberapa waktu ini kondisi kesehatan saya kurang baik gitu ya, jadi kita tidak melanjutkan perkuliahan. Hmm. Dan alhamdulillah sekarang sudah lebih baik. Jadi hari ini kita akan coba mulai kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita, yaitu terkait mata kuliah pendanaan pensiun ya. Nah, jadi kalau di pertemuan sebelumnya, yang terakhir itu kita sudah membahas metode perhitungan pendanaan pensiun yaitu accrued benefit cost. Nah, pada pertemuan ini kita akan coba bahas materi terakhir sebelum UTS gitu ya. Kebetulan UTS kan juga akan dilaksanakan minggu ini. Jadi ini adalah materi terakhir sebenarnya untuk eh, UTS ya, yaitu terkait dengan metode entry as normal gitu ya. Jadi seperti apa sebenarnya skema perhitungan ataupun konsep dari metode ini kita akan coba bahas pada pertemuan. Nah, jadi konsepnya sebenarnya untuk metode ini adalah iuran yang kita bayarkan itu sama ya untuk setiap tahunnya gitu ya. Jadi konsep dari perhitungannya adalah besaran iuran yang akan kita bayarkan sebagai peserta dana pensiun itu sama setiap tahunnya. Jadi kalau misalkan eh, kita bayarnya katakanlah per bulan 17.000 misalnya gitu ya, maka ya setiap bulannya itu kita 17.000 gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan dalam tahunan ya tinggal kita kalikan aja 17 dikali dengan 12 kayak gitu. Nah, jadi eh, konsepnya itu adalah kita harus bisa menyeimbangkan gitu ya antara nilai sekarang dari manfaatnya dengan nilai sekarang dari iuran normalnya gitu ya. Jadi dalam artian gitu ya, nilai sekarang dari manfaat yang akan kita dapatkan nantinya gitu ya. Kan misalkan di sini kita pensiun di usia R gitu ya. Ini katakan bukan di A ya, tapi di E. Ya, ini E gitu ya. Katakanlah kan kita di sini pensiun. Nah, harusnya kan manfaat pensiunnya itu kita dapatkan di sini ya. Ini benefitnya gitu. Nah, kemudian eh, tentunya kita akan mengetahui nilai sekarangnya itu adalah pada saat E gitu ya. Nah, ini kita bawa nih ke waktu ke nol ya, yaitu nilai sekarang dari di titik E ini inilah menjadi present value factor dari si benefitnya atau manfaat pensiun kita. Gitu ya. Nah, ini itu harus sama lah nilainya dengan nilai sekarang dari iuran normal. Nah, iuran normal katakanlah kita bayarnya per tahun gitu ya. Berarti kan mulai dari E, kemudian E+1, E+2 dan seterusnya sampai dengan R. Ya, masing-masing ada nilainya ya. NC, NC dan seterusnya. Jadi kita melakukan pembayaran sebesar senilai NC-nya itu. Nah, kemudian nilainya itu apa? Ya, nilai present value-nya itu adalah nilai sekarangnya ya. Kita bawa semua pembayaran yang kita lakukan setiap tahunnya itu ke waktu ke nol, bukan ke waktu ke nol ya. Kita bawa ke waktu awal yaitu di pada saat usia E gitu ya. Nah, jadi di sini juga ada present value faktor dari si NC-nya. Dan ini harus seimbang agar apa? Agar si perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, menariknya adalah pada kasus metode ini ya selalu diasumsikan bahwa E itu sama dengan E. A itu sama dengan E. Jadi dalam artian begitu kita masuk bekerja ke dalam sebuah perusahaan, maka kita harus sudah langsung terdaftar sebagai peserta pendanaan pensiun. Ya, ini adalah kasus untuk khususnya pada metode ini. Jadi di dalam metode ini dipastikan bahwa selalu E itu sama dengan. Nah, jadi sekarang kita akan coba tinjau kembali bagaimana ini formula dari persamaan atau keseimbangan antara si manfaat dan juga iuran yang akan datang. Nah, jadi tadi kita sudah singgung gitu ya bahwasanya harus ada keseimbangan antara nilai sekarang untuk iuran normalnya dan juga nilai sekarang dari manfaat yang akan kita terima gitu ya. Nah, perhatikan bahwa tadi kita tahu untuk iuran normalnya itu, sorry, iuran normalnya itu dia dilakukan eh, setiap tahun gitu ya. Jadi di sini kita melakukan NC, NC dan seterusnya sampai R gitu ya. Nah, maka berarti kan ini membentuk yang namanya pembayaran berskala gitu ya. Pembayaran
berskala. Atau dalam istilah lainnya kita sudah kenal sebagai anuitas gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi ini ya, ini ada dari E sampai R, berarti rentang waktunya itu berapa? Ya, rentangnya itu adalah R min E, ya. Atau yang ini sudah kita kenal sebagai masa kerja. Jadi dari awal bekerja sampai dengan dia pensiun, maka kita harus membayarkan iuran normal, gitu ya. Jadi kita punya present value faktor dari NC-nya itu adalah besar si NC-nya itu kita kalikan dengan anuitas hidup ya, bukan anuitas hidup, ini anuitas pasti dari R dikurangin E ya, dengan jangka waktu R dikurangin E. Ya ini anuitas pasti ya bentuknya ya, bukan anuitas hidup. Nah, kemudian ya ini tadi bentuknya adalah anuitas pasti ya, ini pasti. Nah, di sini ada disebutkan ini adalah anuitas pasti. Nah, kalau misalkan kita mau mengaitkan dengan peluang kematian gitu ya, kan namanya kematian kita nggak pernah tahu ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan yang namanya kematian dari si pesertanya gitu ya. Bisa saja ternyata di tengah-tengah sebelum dia mencapai usia pensiun ternyata dia sudah meninggal gitu. Sehingga di sini kita bisa mengubah bentuk dari present value faktor dari iuran normalnya itu kita kalikan dengan anuitas hidup ya. Jadi anuitas hidup berjangka dari seseorang yang berusia E ya. Jadi ini anuitas hidup ya, anuitas hidup dari seseorang yang berusia E tahun. Ya, jadi peserta yang berusia E tahun pada saat awal bekerja maka itu tinggal kita gunakan gitu ya. Jadi kita mengganti bentuk dari anuitasnya yang awalnya kalau di anuitas pasti itu kan dia pasti melakukan pembayaran ya tanpa kita peduli seperti apa kondisinya. Gitu. Nah berbeda dengan probabilitas kematian ini kalau misalkan yang anuitas hidup maka kita mempertimbangkan peluang bahwa si peserta tersebut tetap bertahan hidup. Di mana nilai anuitasnya itu adalah eh, AE min E gitu ya. Jadi ini usianya pesertanya dengan ini jangka waktunya ya. Jangka waktunya. Nah, kemudian bagaimana dengan nilai sekarang dari manfaatnya? Ingat ya, kalau untuk nilai sekarang dari manfaat itu bentuknya seperti ini. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya. Asal usulnya adalah di mana kita mungkin kita singgung kembali sedikit ya. Nah, di mana kalau misalkanlah di sini adalah usia E dan di sini adalah R, kemudian harusnya BR itu adalah kita dapatkan di sini, maka ini nilai sekarang yang kita bawa itu menjadi BR kita kalikan dengan probabilitas bertahan hidup di sini. Yaitu apa? Eh, faktornya berarti pi pangkat R min E kita kali dengan peluang bertahan hidupnya. Berarti ini selama eh, berarti R min E ya peluang E gitu ya. Peluang seseorang berusia E itu bertahan hidup sampai R min E tahun. Nah, di mana bentuk yang ini kemarin juga sudah kita formulasikan kembali ya bahwa ternyata bentuknya ini itu sama saja dia dengan DR dibagi dengan DE kalau dalam bentuk simbol komutasi ya. Itu kemarin sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Mungkin nanti silahkan diingat kembali. Nah, jadi kita sudah punya dua bentuk ini ya, yang akan kita samakan. Ingat tadi kita ingin membuat keseimbangan, sorry. Kita ingin membuat keseimbangan di antara kedua nilai sekarang yang ini, yang sudah saya lingkarin warna hijau. Nah, kita coba lihat ya. Nah, jadi untuk keseimbangannya tadi berarti ini adalah present value dari ini adalah present value faktor dari si NC ya. Kemudian ini adalah present value benefit. Jadi kita tadi mau menyamakan. Nah, jadi dari sini karena tadi dikatakan bahwa iurannya tetap ya, iuran tetap, jadi kita bisa menuliskannya sebagai NCE saja. Jadi kita tidak peduli eh, berapa usianya gitu ya. Jadi kita tetap menuliskannya sebagai NCE saja. Jadi karena dia nilainya sama, jadi kita hitung karena menggunakan pada awal saat pendanaan, maka kita rumuskan dia sebagai NC saja gitu ya, iurannya tetap. Nah, ini tadi anuitasnya, anuitas hidup ya.
kita perlu mempertimbangkan itu. Makanya di sini disebut sebagai present value factor karena faktornya itu bukan hanya suku bunga, tetapi peluang bertahan hidup juga diperhitungkan. Nah, dari sini kalau misalkan ini kita bagi dengan anuitasnya, maka kita akan peroleh bentuk NC-nya itu seperti ini. Nah, sekarang adalah kita perlu tahu bagaimana bentuk dari anuitasnya ini kalau dalam bentuk simbol komutasi. Karena biasanya dalam perhitungan kita akan menggunakan komutasi ya. Jadi kita menggunakan tabel mortalita gitu. Nah, jadi ingat kembali bentuk anuitas umum ya, bahwa untuk AXN itu sama dengan sigma untuk K sama dengan 1 sampai N min 1 ya. Kemudian pi pangkat K dikali dengan KVX. Ya. Di mana KVX-nya sendiri ya ingat kembali ya eh, bahwa KVX itu kalau dia dalam simbol komutasi sama saja dengan LX plus K per LX. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita ubah bentuk anuitas ini, ya, di mana X-nya kita ganti menjadi E, kemudian R-nya menjadi R min E, maka kita akan punya bentuknya sigma I sama dengan 0 sampai R min E min 1, kemudian Pi pangkat I dikali LE plus I per LE. Ya. Nah, jadi kita bisa mengeksplor lebih jauh dari formula ini. Ya, kalau misalkan yang ini kita kalikan dengan pi pangkat e per pi pangkat e, gitu ya, itu kan tidak akan mengubah nilai gitu ya. Jadi kita bisa menimbulkan ekspresi pi pangkat e dikali pi pangkat i dibagi dengan pi pangkat e, atau pi pangkat e plus i dibagi pi pangkat e, gitu ya. Nah, jadi kita memunculkan ekspresi itu sehingga kita mengubah bentuknya. Jadi ada faktor di sini tambahan ya, yang pi pangkat e-nya. Tujuannya apa sebenarnya kita melakukan itu ya karena kita mau menentukan bentuk simbol komutasi. Ya, ingat kembali simbol komutasinya bahwa eh, dx itu adalah pi pangkat x dikali lx. Ya, ingat bentuk ini. Nah, jadi kalau yang V pangkat ELE ini, maka dia bentuknya menjadi DE. Gitu ya. Kemudian untuk yang Pi pangkat E plus I dengan LE plus I-nya itu perkaliannya bentuknya adalah DE plus I. Gitu ya. Nah, sekarang PR-nya adalah bagaimana kita menentukan bentuk penjumlahan DE plus I ini. Gitu ya. Nah, jadi kita kalau yang DE yang di bawah itu tetap ya, karena nggak ada I-nya, yang akan kita ubah itu adalah bentuk yang DE plus I. Gitu ya. Dengan I-nya dimulai dari 0 sampai dengan R dikurang E dikurangin 1. Nah, kalau misalkan kita lakukan penulisan eh, penurunannya gitu ya, saya tulis di sini saja mungkin ya. Oke, sudah. Kita coba cek. Nah, di sini berarti sigma. Oke, mungkin ini tidak terlalu terlihat ya. Kalau warna hitam, oke, lebih gelap. Nah, kita butuh warna yang lebih cerah. Oke, mungkin ini kelihatan ya. Sigma dari I sama dengan 0 sampai R min E min 1 dari DE plus I. Berarti kan ketika 0 harusnya dia adalah DE, kemudian ditambah ketika 1 berarti maka DE plus 1 ditambah dan seterusnya sampai dengan RE min 1 berarti dia menjadi ditambah D, sorry, E ditambah I gitu ya. Maka ini menjadi R kurang 1 ya. R kurang 1. R kurang 1. Oke. R kurang 1. Nah, bentuk, ingat kembali bentuk dari si NX ya. Diingat kembali kalau misalkan NX itu adalah sigma eh, dari si DI ya untuk I sama dengan sampai dari X ya sampai dengan omega batas usianya. Nah, oke mungkin nggak kelihatan ya. Sampai dengan omega di sini ya. Nah,
Nah, berarti kalau kita balik ke bentuk formula yang ini, ya di sini ada NE. Kalau NE ini kan bentuknya sebenarnya eh, dimulai dari E sampai dengan omeganya. Omega tak hingga itu kita lihat di sini harusnya dia itu ya sampai omega gitu ya. Katakanlah kita buat sampai omega. Nah, kita lihat bentuk di sini. Ini DE plus satu kita tulis ulang. DE plus DE plus satu ditambah dan seterusnya sampai dengan D omega ya. Kita kurangkan dengan DR ditambah DR plus satu ditambah dan seterusnya sampai dengan D omega. Ya, ini karena dalam bentuk tabel yang sama harusnya omeganya sama nilainya. Nah, nah bentuk ini sama ya. Jadi kalau misalkan kita hitung ya, lihat ini DE sampai D omega, kemudian kita kurangkan dengan DR sampai omega gitu ya. Jadi istilahnya di dalam sini ini kan sebenarnya ada komponen DR, kemudian DR plus satu dan seterusnya sampai dengan nanti D omega gitu ya. Nah, jadi oke, mungkin untuk melihat bentuk yang ini kita cobain dulu ya. Eh, kita tulis lebih detail gitu ya, biar kelihatan bentuknya. Kenapa bisa seperti itu? Maka di sini pertama DE, kita tuliskan DE plus satu ditambah dan seterusnya. Kita masuk ke DR min satu kemudian ditambah dengan DR pastinya, lalu DR plus satu ditambah dan seterusnya sampai dengan D omega. Nah, bentuknya itu ini tadi D sampai ini sampai D omega gitu ya. Tapi kan seharusnya kita hanya punya sampai yang di sini saja. Sampai yang di Nah, kita harusnya punya sampai di sini saja gitu ya. Berarti ada kelebihan komponen yang ini. Nah, berarti untuk menghilangkan ini berarti ini kita kurangin lagi dia dengan DR kemudian ditambah DR plus satu ditambah dan seterusnya sampai dengan D omega gitu ya. Nah, di mana bentuk yang ini tadi bisa kita cek, saya gunakan ini saja. Nah, bentuk yang ini, yang panjang ini dari DE sampai D omega itu adalah NE. Sementara DR sampai dengan D omega ini adalah NR gitu ya. Nah, berarti bentuk penjumlahan ini tadi ini setara saja dia dengan DE, sorry bukan DE. Setara dengan NE dikurangin dengan NR. Nah, jadi makanya di sini dia hasilnya anuitasnya itu adalah NE dikurang NR dibagi dengan DE. Dari sana asal muasalnya. Nah, jadi dari sini tadi kita sudah tahu ya bahwa NCE-nya itu adalah ini bentuk eh, present value dari benefit kita bagi dengan eh, anuitasnya ini. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai present value faktor dari benefit kita kali dengan satu per dari ini anuitasnya ya. Anuitas R min E. Nah, jadi kalau misalkan anuitasnya seperti ini, ya anuitasnya itu adalah NE NR per DE, maka kalau kita mau menentukan satu pernya gitu ya, kita tinggal balik posisinya. R min E ya, ini maka menjadi DE dibagi NE dikurang NR. Nah, jadi ini adalah bentuk anuitasnya, dan ini adalah present value dari benefit ya. Present value faktor dari benefit. Nah, ternyata ada komponen yang sama yang bisa kita hilangkan nilainya. Nah, jadi bentuk akhirnya adalah di sini kita peroleh NCE-nya itu DR per NE dikurang NR dikali dengan BR, di mana ini adalah fungsi manfaat. Fungsi manfaat pensiun ya.
Nah, jadi inilah iuran normal yang akan dibayarkan oleh peserta, yang mana nilainya tetap sama sampai dengan pensiun, gitu ya. Jadi kita membagi setiap pembayarannya tadi sama besarnya, gitu ya. Nah, jadi ingat kembali bahwa pembayaran iuran normal di sini dia bersifat individu. Jadi kalau kita mau tahu berapa total pendapatan dari iuran normal tiap tahunnya dari masing-masing peserta itu tinggal kita jumlahkan ya sebanyak anggotanya ya. Ini adalah anggota dari pendanaan pensiunnya. Oke, itu untuk iuran normalnya. Nah, mungkin kita coba lihat ke contoh lebih dulu sebelum nanti kita masuk ke kewajiban ya. Nah, misalkanlah ada seorang peserta masuk pada tahun usia 26 tahun dan dia akan pensiun pada usia 56 tahun. Nah, ternyata manfaat pensiun normalnya itu sebesar 120 juta dan dibayarkan sekaligus. Oke, ini menarik di sini. Jadi, kita perlu memperhatikan dan mempertimbangkan seperti apa manfaatnya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan iuran normalnya gitu ya. Di sini diketahui informasi dari tabel mortalitanya yaitu N56, D26 dan juga N26 ya. N26 dan D26. Nah, berdasarkan rumusan yang tadi yang sudah kita peroleh, maka NC26 itu nilainya harusnya adalah D56 kita bagi dengan N26 dikurangin N56, kemudian kita kali dengan B56, di mana di sini adalah B-nya ini fungsi manfaatnya. Fungsi manfaat. Namun karena ternyata manfaatnya itu dia dibayarkan sekaligus ya. Nah, maka BR-nya itu adalah 120 juta ya. Dia konstan. Jadi berupa suatu nilai yang langsung saja, tidak perlu dibayarkan secara anuitas ataupun berbentuk persentase dari gaji yang kita gunakan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini kita hitung saja langsung nilainya ya dan ternyata didapat nilainya itu sekitar 482 ya. Jadi per tahunnya itu dia harus membayar 482.000 gitu ya. Itu cukup besar sebenarnya untuk iuran normal kalau dalam bentuk satu tahun ya setiap tahun kita bayarnya 400.000 ya hampir 500.000 gitu ya satu tahunnya itu lumayan sih ya. Tapi kalau misalkan kita bagi lagi per bulan ya nanti tinggal dibagi saja harusnya dibagi 12. Jadi 500 kita bagi 12 itu berapa? Harusnya dia lebih kecil lagi gitu ya. Dan itu kembali lagi gitu ya kita bisa lihat berapa gajinya gitu. Kalau misalkan gajinya kecil harusnya ini terlalu besar gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata ada 10 orang ya peserta yang sama dengan usia masuknya adalah 26 dengan manfaat yang diperoleh juga sama besarnya semuanya gitu ya dalam satu kelompok, maka total iurannya itu harusnya tinggal kita kalikan saja dengan 10. Jadi totalnya adalah 4,8 juta. Jadi perusahaan akan dapatkan uang sebesar 4,8 juta per tahunnya dari iuran yang dibayarkan peserta. Oke, sekarang kita lanjut ke kewajiban aktuaria. Nah, jadi di sini ada dua metode ya yang bisa digunakan, yaitu prospektif ya melihat ke depan dan retro ya melihat ke belakang. Nah, jadi kita bisa mengkaji berapa iuran normalnya itu dengan mempertimbangkan seperti apa ke depan dan ke belakang gitu ya. Jadi kalau misalkan retro, kita akan melihat ke depan gitu ya. Ini retro. Artinya apa? Kalau kita mau tahu berapa kewajibannya, berarti kan kita harus tahu setidaknya berapa sih manfaat yang akan dia dapatkan gitu ya. Nilai sekarangnya berapa gitu ya. Nilai sekarangnya berarti harusnya pada usia X gitu ya. Jadi kita akan tinjaunya itu pada usia X nih. Ini tinjaunya ya, ditinjau pada usia X. Jadi untuk kita mengetahui kewajibannya, maka kita perlu melihat nih eh, ke depannya gitu ya. Berarti nilai sekarang dari manfaatnya itu sudah berapa gitu ya. Harusnya lebih kecil daripada yang sebelumnya pada saat usia E gitu ya. Nah, kemudian kita kurangin berapa nilai sekarang dari manfaat, sorry, dari iuran yang akan kita dapatkan.
di kemudian hari, gitu ya. Nah, jadi dia bentuknya adalah present value factor dari manfaat kita kurangkan dengan present value factor dari NC gitu ya pada saat usia X. Hmm. Nah, maka pada saat usia X, maka untuk si manfaatnya itu, nilai sekarangnya ya bentuknya sama kayak yang sebelumnya. Ya, kalau tadi kita tahu bahwa present value pada usia E itu adalah DR per DE dikali dengan BR, maka di sini kita tinggal mengganti yang E-nya tadi itu menjadi X di sini ya. Jadi bentuknya adalah DR per DX kita kita kalikan dengan BR. Nah, kemudian untuk nilai sekarang dari iurannya, ya bentuknya itu tetap NCE karena dia sama nilainya. Nah, yang berbeda itu adalah anuitasnya. Nah, di sini anuitasnya harusnya menjadi anuitas untuk seseorang yang usianya itu X dengan jangka waktu ke depannya itu berapa lama lagi, yaitu sejauh R dikurangin X gitu ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, dengan cara yang sama kayak yang tadi, yang sebelumnya, maka kita bisa dapatkan untuk nilai anuitasnya itu bentuknya adalah NX dikurang DR, sorry, NX dikurangin NR kita bagikan dengan DX. Ya. Nah, jadi nilai sekarang, sorry, untuk kewajiban aktuarianya pada saat usia X itu, ya, secara prospektif itu rumusannya seperti ini. DR per DX kita kali dengan BR, kemudian kita kurangkan dengan NX yang dikurangin dengan NR, baru dibagi dengan DX, baru kita kalikan dengan uh, NC, ya, iuran normal. Itu kalau misalkan secara prospektif. Nah, kalau secara retro berarti kita perlu melihat ke belakang lagi, gitu ya. Kita lihat ke belakang ya. Sorry, retro. Ya. Artinya gimana? Artinya kalau misalkan secara retro, maka kita harus melihat nih, berapa sih akumulasi dari iuran yang didapatkan, gitu ya. Jadi kan selama dari E sampai X ini kan dia harusnya sudah membayar, ya, ada iuran yang dibayarkan, gitu ya. Nah, jadi nilai akumulasinya berapa? Tentunya nilai akumulasinya karena dia bentuknya anuitas, maka sama saja dengan NC-nya kita kalikan dengan akumulasi anuitas ya. Nilai akumulasi dari anuitas. Anuitasnya siapa? Ya tentunya dari seseorang yang berusia E, karena kita ngitungnya dari sini ya, untuk seseorang yang usianya E, ya, karena tadi dia mulai pembayarannya di E, dengan jangka waktunya berapa lama? Dari X sampai ke E di sini. Maka di sini X min E. Nah, kemudian kita tinggal gunakan saja gitu ya. eh, untuk si nilai akumulasinya ini itu bentuknya adalah seperti ini. Nanti akan kita coba buktikan di slide setelah ini, ya, di mana nilainya adalah NE dikurangin NX dibagi dengan DX, gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini saja. Lebih ringkas sebenarnya untuk perhitungan kalau misalkan secara retro. Dan untuk totalnya itu adalah ya sama kayak tadi ya, kita tinggal jumlahkan semua berdasarkan berapa banyak pesertanya. Gitu. Nah, ini kita coba buktikan dulu eh, untuk si nilai akumulasi dari anuitasnya tadi. Ya, ingat aja dasarnya bahwa nilai akumulasi itu adalah nilai sekarang anuitasnya kita bagi dengan PN NVX. Ya. Ini kita bagi dengan faktor dari nilainya. Jadi ingat aja karena di sini A itu di sini, kemudian S itu di sini, gitu ya. Nah, maka kan hubungan antara A dan S itu adalah bahwa ketika si S yang ada di sini kita bawa ke waktu ke 0, maka kita kalikan dengan Pi pangkat N NVX. Gitu ya. Nah, jadi si nilai sekarangnya itu sama saja lah dia dengan si S-nya dikali dengan Pi ini gitu ya. Nah, jadi kita akan manfaatkan. Nah, jadi kalau kita ganti X-nya itu menjadi E, kemudian N-nya menjadi X min E, ya masing-masing, maka kita punya bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita cukup fokus pada bentuk yang ini, yang di atas ini. Nah, ingat kembali ya tadi kalau misalnya si anuitas, maka untuk AXN
itu kan adalah sigma untuk K sama dengan 0 sampai dengan N-1 dari pi pangkat K dikali K PX gitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan formulasi yang ini, kita bisa dapatkan bentuk dari anuitas E X min E ini, yaitu sebagai penjumlahan dari I sama dengan 0 sampai X min E min 1 ya. Jadi N-nya kita ganti X min E, kemudian X-nya kita ganti dengan E, gitu ya. Nah, maka menjadi pi pangkat I, P, E, gitu ya. Karena dia dimulai dari usia E. Nah, jadi perhatikan lagi bentuk ekspresinya ini. Tadi untuk yang di bawah pi pangkat N dan NVX-nya itu, karena N-nya adalah X min E, maka berubah ya menjadi pi pangkat X min E dikali X min E PE. Nah, kita tinggal memanipulasi bentuk yang ini saja gitu ya. Nah, perhatikan bentuk dari pembagian ini ya. Pi pangkat I kita bagi dengan pi pangkat X min E. Nah, yang E-nya ini bisa kita naikkan ke atas gitu ya, menjadi pi pangkat I dikali pi pangkat E dibagi pi pangkat X. Atau sama aja dengan pi pangkat E plus I dibagi pi pangkat X. Itu yang muncul dalam ekspresi di sini. Kemudian untuk IPE ya, itu sama saja ya. Untuk TPX ingat aja LX plus T per LX ya, maka bentuknya jadi yang ini. L min E plus 1 per LE. Kemudian X min EPE itu ternyata bentuknya sama saja dengan LX per LE kalau kita masukkan ke dalam bentuk persamaan TPX. Nah, ada komponen yang sama yang bisa kita hilangkan di sini. Nah, maka kita punya bentuknya menjadi seperti ini ya. Sigma penjumlahan dari I sama dengan 0 sampai X min E min 1 dari pi pangkat E plus 1 LE plus 1 dibagi pi pangkat X LX. Di mana tadi kita sudah tahu bahwa ya bentuknya ini ya ingat aja lagi tadi dx itu adalah pi pangkat x lx gitu ya. Nah, jadi di sini kita ganti menjadi dx dan juga ne-1. Nah, dengan kita menjumlahkan ya sama kayak tadi ya, kalau kita substitusikan nilainya dari 0 sampai x min 1 berarti nanti kita punya bentuknya adalah d E ditambah DE plus 1 ditambah dan seterusnya sampai dengan D eh, X min 1 gitu ya. Dimana bentuknya ini sama aja dia dengan DE ditambah DE plus 1 ditambah seterusnya DX plus 1 ditambah DX ditambah DX plus 1 ditambah dan seterusnya sampai D omega. Kemudian baru dikurangin lagi dengan DX ditambah DX plus 1 ditambah dan seterusnya sampai dengan D omega. Di mana yang ini itu adalah DE, kemudian yang ini adalah NX. Ya, sorry, ini adalah NE dan yang di sini adalah NX. Nah, jadi bentuknya adalah NX dikurangin NE dikurang NX dibagi dengan DX, gitu ya. Itu pembuktian dari nilai akumulasinya yang sudah kita bahas pada metode retro yang ada di sini. Oke, kita coba lihat ke contohnya dulu ya. Oke, misalkan seorang pekerja telah bekerja 10 tahun dan mulai bekerja pada saat usia 26 tahun dan direncanakan akan pensiun pada usia 56 tahun. Nah, kalau misalkan ternyata manfaat pensiunnya adalah 150 juta sekaligus, nah, tentukan iuran normal dan besarnya kewajiban aktuaria dari pekerja tersebut. Nah, diketahui informasinya seperti ini untuk tabel mortalitas. Nah, jadi kita akan menentukan berapa iuran normal dan juga kewajiban ya, gitu ya. Nah, kalau untuk iuran normalnya ya sama kayak tadi ya. Berarti kita bisa langsung gunakan rumusnya saja. NCE-nya adalah DR per NE dikurang NR dikali dengan BR. Nah, BR-nya di sini berubah menjadi 150 ya. Ini BR. Nah, maka kalau kita hitung ternyata nilainya adalah 602.000. Ya. Nah, itu adalah iuran normalnya. Sekarang kita tinggal hitung kewajibannya ya. Untuk iuran normalnya ini sama kayak contoh yang sebelumnya, cuman beda saja di besar pensiunnya ya, manfaatnya. Nah, sekarang kita coba hitung untuk kewajiban aktuarianya ya. Nah, kalau misalkan secara prospektif, maka tinggal kita masukkan tadi rumusnya, itu adalah HLX DR per DX dikali dengan BR dikurangin NX dikurang NR dibagi dengan DX, kemudian dikali dengan NC.
Nah, NC-nya sudah kita dapatkan, kemudian ini adalah BR-nya, kita tinggal masukkan nilai-nilai yang ada pada informasi yang sudah diketahui di sini tadi, ya. Nah, jadi tinggal kita hitung, ternyata kewajibannya itu adalah 11 juta, gitu ya, 394.431. Dan kalau misalkan ternyata kita lihat dari secara retro, ya, kita lihat ke belakang, ya, menggunakan formula yang sudah kita tentukan tadi, ya, maka ALX sama dengan NCE dikali NE dikurang NX per DX-nya tadi, maka kalau ternyata kita hitung, ternyata diperoleh nilainya adalah 11.394.420. Ya, jadi ada selisih sebesar sekitar 11 rupiah, ya, di antaranya, ya. Jadi ada selisih 11 rupiah saja. Jadi sebenarnya sudah hampir sama gitu ya, selisihnya 11 rupiah. Mungkin ini faktor dari pembulatan. Jadi karena kita tadi membulatkan pada nilai iuran normalnya, ini kan kita bulatkan ini, ya, ini dibulatkan, nah, gitu ya. Itu mempengaruhi dari perhitungannya. Dan di sini juga ini kita bulatkan, ya. Jadi selisihnya adalah 11 rupiah. Hmm. Oke. Nah, itu secara umum ya tadi ya. Kita melihat kalau misalkan ternyata manfaatnya itu dia hanya berbentuk sekaligus saja. Nah, untuk yang berikutnya ini kita akan coba lihat gimana kalau misalkan ternyata manfaat pensiunnya itu didasarkan pada masa kerja pesertanya, gitu ya. Nah, jadi bentuknya itu si BR-nya adalah beta dikali MK-nya masa kerja, kemudian dikali dengan AR yaitu secara anuitas ya, ini anuitas. Jadi dibayarkan AR 12 berarti dia dibayarkan per bulan seperti itu ya. Hmm. Nah, di sini beta ini adalah proporsinya itu berapa persen gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata nanti manfaatnya itu dibayarkan sekaligus, maka dia bentuknya hanya menjadi beta dikali dengan R min E atau masa kerjanya. Kita tidak perlu mempertimbangkan anuitasnya. Ya. Jadi dia dikalikan dengan anuitas kalau misalkan memang dibayarkan secara berkala, gitu ya. Nah, kemudian besaran iuran normalnya, ya, tadi kita sudah punya bentuk umumnya adalah DR per NE dikurang NR dikalikan dengan BR, gitu ya. Jadi kita tinggal mengganti formulasi BR yang awalnya hanya berbentuk si beta saja, sekarang menjadi beta dikali R min E dikali dengan anuitas. Kalau misalkan anuitas tidak ada, ya dicoret saja, gitu ya. Jadi bentuk dasarnya tetap sama, hanya berbeda dari segi bentuk manfaat pensiunnya. Nah, jadi kalau begitu, kita bisa tentukan juga untuk si kewajiban aktuarianya. Kalau secara prospektif, tadi ingat di sini bentuknya adalah ada perkalian BR saja di sini ya. Jadi yang kita ganti hanya komponen BR-nya saja. Kalau untuk retro juga sama seperti contoh yang sebelumnya. Ya, kenapa tadi? Karena dia bentuknya adalah tidak dipengaruhi oleh manfaatnya gitu ya, kita menghitungnya. Jadi dia bentuknya tetap sama seperti yang ini. Nah, mungkin kita coba lihat contoh kasusnya ya, biar lebih kelihatan. Nah, misalkanlah 10 pekerja telah bekerja selama 10 tahun, ya, ini adalah N, kemudian ini N ini adalah jumlah orang ya, jumlah pekerja ya, jumlah pekerja. Bekerja selama 10 tahun dan mulai bekerja pada usia 26 tahun dan akan pensiun pada usia 56 tahun. Nah, manfaat pensiunnya adalah 5 juta untuk setiap masa kerja eh, dibayar sekaligus. Oke, perhatikan di sini dikatakan dibayarnya sekaligus ya. Itu kuncinya ya. Nah, berarti dari informasi ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya BR-nya itu adalah kan harusnya beta kita kali dengan MK-nya saja. Gitu ya. Karena dia dibayarkan sekaligus. Nah, di mana betanya ini dia besarnya adalah 5 juta. Kemudian kita kali masa kerjanya. Masa kerja itu dimulai dari mana? Saat dia mulai bekerja, yaitu tadi ini 26 dikurangkan dengan 56 gitu ya. Nah, berarti 56 dikurang 26 ya. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, dengan diketahui informasi dari tabel mortalitasnya seperti ini ya, simbol komutasinya, maka kita bisa mendapatkan nilai dari iuran normal. Nah, iuran normalnya tadi rumusnya adalah DR per NE dikurang NR dikali dengan BR-nya ya. Ini adalah BR-nya tadi. Ini adalah MK-nya ya.
si 56 kurang 26. Jadi kalau kita hitung ternyata nilainya sekitar 602 ribu. Nah, selanjutnya berarti kita bisa tahu bahwa ternyata total iuran normalnya itu tinggal kita kali 10, yaitu sebesar 6 juta setiap tahunnya. Nah, kita bisa tentukan kira-kira berapa besar kewajiban pekerjanya pada saat usia 36 tahun. Ya. Nah, pertama kita coba lihat, kita akan coba gunakan berdasarkan prospektif saja ya. Nah, kalau berdasarkan prospektif, maka tadi formulanya jadi seperti ini. Ya, kita tinggal masukkan saja nilai-nilainya ya. BR-nya tadi adalah yang ini, 5 juta kali 30 masa kerjanya. Kemudian ini iuran normal, ya ini adalah NC yang sudah kita dapatkan tadi. Dan kalau kita hitung ini pakai kalkulator, ternyata nilainya adalah 11 juta. Ya, sama kayak tadi. Sehingga untuk total kewajibannya itu adalah 113 juta 900 ya. Atau ya sekitar 114 juta. Jadi sebenarnya tidak susah gitu ya untuk metode ini. Jadi kita hanya perlu mengingat formula dari kewajiban dan juga iurannya secara umum itu seperti apa. Jadi yang berubah itu biasanya dia bentuk dari si manfaat pensiunnya. Oke. Nah, kalau kita lanjutkan dari contoh yang sebelumnya, misalkanlah pada tahun ke-10 masa kerja itu ternyata dana pensiun punya dana sebesar 100 juta di awal tahunnya, kemudian hasil investasinya sebesar 8 juta untuk tahun tersebut. Nah, tentukanlah besar UAL di akhir tahun ke-10 masa kerja jika satu orang meninggal di akhir tahun dan diberi santunan 2 juta untuk setiap masa kerja yang dilaluinya. Oke. Berarti kita perlu tahu dulu berapa akumulasi dana yang dimiliki pada tahun tersebut. Ya, misalkan ini awal tahun ya, awal akhir tahun ya, tahun ke-10. Tadi katanya di awal ternyata dia punya dana sebesar 100 juta di sini. Kemudian hasil investasinya pada tahun tersebut itu harusnya di akhir, ya itu adalah 8 juta. Kemudian ada satu orang yang meninggal di akhir tahun, di sini ada yang meninggal, berarti kita buat di sini ada yang dead, ya, dan dia diberi santunan sebesar 2 juta setiap masa kerja yang dilaluinya. Oke, berarti santunannya itu adalah 2 juta kita kali masa kerja yang sudah dilaluinya itu berarti katanya tadi di sini pada tahun 10 masa kerja. Berarti kita kali dengan 10 ya. Ini masa kerja yang dilalui. Nah, menggunakan formula akumulasi dana yang umum, di mana dia adalah dana pada awal ditambah dengan iuran normal totalnya, lalu kurangin dengan santunan dan juga ditambah hasil investasi, maka kita punya bentuknya hasilnya, akumulasi dananya itu adalah 100 juta ditambah dengan 6 juta, kita kurangin 2 dikali 10 juta, ditambah 8 juta, hasilnya sekitar 94 juta. Jadi, akumulasi dana pada akhir tahun untuk tahun ke-10 ini adalah sebesar 94 juta. Nah, tapi pertanyaannya adalah berapa UAL-nya? Nah, ingat kembali UAL itu adalah total kewajiban kita kurangkan dengan akumulasi dana. Nah, total kewajibannya karena ada satu yang meninggal, maka eh, sisa 9 pekerja yang menjadi kewajiban gitu ya. Jadi ada 9 kita kali dengan AL-nya ya. AL pada usia 36 yang sudah kita hitung sebelumnya tadi ya. Kemudian kita kurangkan dengan FT-nya dan ternyata sisanya itu hasilnya adalah 8 juta. Gitu ya. Nah, karena dia positif di sini ya, ini positif, maka artinya apa? Dana pensiun itu tidak punya dana yang cukup gitu ya, atau dananya nggak cukup untuk menutupi kewajiban. Jadi uang yang kita punya atau perusahaan punya sekarang ini ternyata nggak cukup untuk menutupi kewajiban para pekerja kalau misalkan tiba-tiba mereka semuanya eh, pensiun gitu ya, atau meninggal. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita melihat untuk jenis manfaat yang berbeda, kita akan coba lihat perubahan dari usia pensiun. Bagaimana sebenarnya pengaruhnya terhadap perhitungan yang akan kita lakukan. Ya.
tentunya pasti akan ada pengaruh gitu ya dari perubahan usia pensiun. Baik kalau misalkan dia pensiunnya dipercepat atau diperlambat gitu ya. Di mana sebenarnya pasti itu akan mempengaruhi iuran normal dan juga kewajiban aktuaria yang kita perhitungkan. Nah, perhatikan bahwa kalau misalkan kita lihat perbandingan dari simbol komutasi yang ini dan juga yang ini ya, ini berlaku ya. Artinya D60 itu pasti akan bernilai kurang dari D56 dan akan kurang dari D50. Begitu juga dengan yang N. Nah, inilah alasan kenapa perhitungan kita ya, baik itu dari iuran normal ataupun kewajiban akan terpengaruh sehingga secara keseluruhan di sini pendanaannya juga akan terpengaruh ya. Nah, jadi misal nih, kalaulah katakanlah usianya pensiunnya itu dipercepat ke usia 50 tahun, maka iuran normalnya itu harusnya akan lebih besar daripada iuran normal yang di awal tadi. Gitu ya. Dan kalau misalkan kita perlambat sampai ke usia 60, maka iuran normalnya akan semakin kecil. Gitu ya. Jadi artinya semakin cepat dia pensiun, maka harusnya dia punya iuran normal yang lebih besar daripada semakin lama. Gitu ya. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Berarti NC untuk R-nya 60 itu akan lebih kecil daripada NC untuk yang normal dan akan lebih kecil lagi kalau misalkan NC-nya untuk yang dia pensiun dini di usia 50 tahun. Dan hal ini juga sejalur gitu ya dengan kewajiban aktuaria gitu. Kewajiban aktuaria juga demikian. Maka kewajiban aktuaria untuk seseorang yang berusia pensiun 60 itu akan lebih kecil daripada yang normal ataupun yang pensiun dini. Dan tentunya ya tadi gitu ya, pastinya UAL-nya itu dia akan terpengaruh. Kenapa? Gitu ya. Eh, dananya itu ya akumulasi dananya itu seharusnya sebenarnya tidak akan berubah totalnya nilainya gitu ya. Yang berubah itu kan adalah besaran dari iurannya tadi. Nah, jadi dia pengaruhnya itu adalah terhadap si UAL-nya. Kenapa? Karena kewajibannya itu kan dia berubah gitu ya. Ingat kalau UAL itu kan dia adalah kewajiban kita kurangkan dengan F. Jadi kalau misalkan F-nya itu tetap dan TAL-nya ini yang berubah, maka otomatis UAL-nya itu juga akan ikut berubah gitu ya. Seiring dengan perubahan yang terjadi pada si AL-nya gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin mengurangi ketidakcukupan kewajiban aktuaria, maka kita bisa mengubah asumsi usia pensiun lebih tua daripada usia yang sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan kayak tadi, kalau misalkan ternyata pada saat pensiun normal 56 tahun ternyata kita tahu bahwasannya dana nggak akan cukup, ya maka kita bisa mengubah asumsi pensiunnya. Misalkan kita bawa ke usia yang lebih tua yaitu ke 60 gitu. Jadi itu adalah solusi yang bisa kita tawarkan gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke manfaat pensiun kalau misalkan dia berdasarkan upah terakhir. Nah, jadi secara umum besaran manfaat itu bisa kita tuliskan seperti ini ya. Ini sudah mencakup ada masa kerja di sini ya, kemudian ada UPR di sini dan juga anuitas ya. Nah, ini 12 karena per bulan. Nah, mungkin yang sekarang masih menjadi perdebatan itu adalah gimana sih sebenarnya menentukan bentuk nilai dari UPR-nya. Ini masih eh, keliru ya. Tapi seharusnya formula ini sudah benar gitu ya. Kalau misalkan kita mau menghitung UPR, jadi UPR itu kan adalah jadi yang perlu diingat adalah UPR itu upah terakhir atau upah pada saat usia pensiun gitu ya. Itu yang perlu diingat sebenarnya. Jadi kalau dikatakan tidak ada kenaikan upah yang terjadi sampai dia pensiun, maka kan seharusnya upah tidak naik gitu ya. Kita tulis dulu ya. Ini upah tetap tetap maka harusnya UPR atau upah terakhirnya itu akan sama dengan UPE atau upah pada saat awal dia masuk bekerja gitu ya kan logikanya seperti itu. Dan kalau misalkan ternyata tadi berubah gitu ya, maka katakanlah sebesar S gitu ya.
dan itu dimulai pada tahun setelahnya gitu ya. Seharusnya kenaikan upah itu kalau misalkan dia masuk E, maka E+1 dia baru naik di sini ya. Naik upahnya itu adalah di sini. Dimulai dari E+1. Makanya di sini 1 plus S-nya itu adalah R bukan dikurangi dengan E, tapi dikurangkan dengan E+1. Gitu ya, asal-usulnya dari situ. Nah, jadi kita bisa menentukan iuran normalnya ya dengan formula yang tadi ya. Tetap hanya yang berubah adalah kita tinggal mengganti bentuk dari si BR-nya. Dan kalau misalkan kita mau tahu ini dikali 12 itu karena kita menggunakan anuitas bulanan ya. Jadi maksudnya adalah kita perlu kalikan 12 kalau misalkan kita mau menghitung per tahun ya. Kali 12 gitu ya. Kali 12 bulan. Ini untuk per tahun. Nah, kalau misalkan untuk iuran per bulannya, maka tinggal kita bagi 12 saja. Jadi ya, nggak ada masalah di situ. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau memperhitungkan berapa besarnya persentase iurannya itu dari usia X gitu ya. Jadi, kita mau lihat nih berapa sih sebenarnya gaji saya yang diambil untuk menutupi iuran yang akan saya bayarkan, gitu logikanya. Nah, kalau misalkan pada saat usia X, kita mau mengetahui usia X ya, berarti kan kita akan compare pada pada upah saat dia usia X, gitu ya. Logikanya kan seperti itu. Jadi iuran normalnya, karena iuran normalnya tetap sama, maka di sini NCE, ya, ini tetap nilainya. Kemudian kita bagi dengan 12 tadi, 12 kali upah itu kan per tahunnya ya. Nah, jadi kita membaginya itu terhadap X. Gitu. Nah, kalau untuk kasus upah tetap, ya, maka harusnya NC-nya juga tetap ya. NC persennya juga tetap dalam artian ya NCE-nya itu kita bagi dengan 12 kali dari UPE-nya gitu ya. Nah, jadi kalau ternyata tadi upahnya itu berubah gitu ya, maka kita perlu mempertimbangkan bagaimana nilai UPX-nya. Kalau misalkan kita tinjau dari UPE gitu ya, harusnya UPE 1 plus S pangkat X dikurang E+1. Tentunya harusnya jadi seperti ini ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi bergantung pada kita mau mengetahui persentase kapan. Gitu ya. Kalau pada usia X, maka kita harus bagi dia dengan upah pada usia tersebut. Gitu. Jadi itu yang mungkin terkadang ada yang keliru. Nah, untuk kewajiban aktuaria modelnya tetap sama ya. Dia ini secara prospektif ya, prospektif. Yang ini untuk yang retro. Ya, jadi caranya tetap sama sebenarnya dengan yang sebelumnya. Yang berbeda itu hanya pengaruh dari CBR-nya saja ya. Oke, kita coba lihat contohnya. Misal saat ini seorang pekerja itu berusia 36 tahun. Oke, kalimat saat ini itu adalah menentukan titik sekarang gitu ya pada saat usia 36 tahun. Dengan ternyata upahnya adalah 5 juta per bulan dan pekerja tersebut masuk bekerja pada usia 26 tahun dan direncanakan pensiun pada usia 56 tahun. Oke, jadi perhatikan bahwa ini upahnya ini adalah upah usia 36 tahun ya. Jadi saat ini kan katanya, misalkan saat ini seorang pekerja berusia 36 tahun dengan upah 5 juta per bulan yang masuk bekerja pada usia 26 tahun gitu ya. Ini mungkin harusnya ada koma di sini ya biar detail. Nah, jadi upah usia 36. Nah, jika manfaat dihitung sebesar 2% kali masa kerja dikali upah terakhir dibayar secara anuitas bulanan, oke, tentukan besarnya persentase iuran normal dari upah terakhir. Oke, ini berdasarkan UPR. Berarti nanti kita bagi dengan UPR. Ya. Jika kenaikan upah 5% per tahun setelah dia bekerja selama 5 tahun. Setelah bekerja selama 5 tahun, oke, dan usia masuk pendanaannya itu sama dengan usia masuk pertama kali bekerja. Oke, ini kasusnya E sama dengan A ya. Ini ya sudah wajib. Oke, mungkin kita coba sketsa dulu nih. Seperti apa sebenarnya kasusnya.
Pertama, karena dia masuk bekerja, di sini 26, kita bisa tuliskan. Kemudian saat ini X-nya itu adalah 36. Kemudian tadi katanya pensiunnya R sama dengan 56. Oke. Kemudian apalagi informasinya di sini? Kenaikan upah 5% per tahun setelah bekerja selama 5 tahun. Oke. Kalau misalkan dia itu 26, maka 5 tahun dia bekerja itu berapa usianya? 26, 1 tahun. Dia masuknya itu pada usia 26. Maka 1 tahun bekerja dia harusnya usianya 27 gitu ya. Jadi 26, 27, 28, 29, 30, 31 ya. Ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Jadi kenaikan upah itu mulai terjadi pada usia eh, 31 ya. Ini upah mulai naik gitu ya. Upah naik. Jadi kenaikan upah katanya kenaikan upah itu setelah dia bekerja 5 tahun. Setelah kata setelah di sini berarti dia setelah bekerja 5 tahun. Berarti tadi kan dia bekerja 5 tahun itu harusnya tahun kelima dia bekerja itu harus usianya 30 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti harusnya di usia 32 baru naik ya. Setelah gitu. Kata setelah itu menandakan berarti di sini kita ubah ya harusnya bukan 31 tapi 32. Eh, oke, kita tulis saja 31 lalu kita tambahkan di sini elemen sorry 32 ya. Nah, upahnya naik di situ. Jadi ibarat kata di sini si E ini yang bentuknya tadi itu jadi si 31 ini seperti jadi E-nya gitu ya. Oke, jadi kita eh, perlu mempertimbangkan itu. Oke. Nah, di sini kita lihat tadi katanya BR-nya. Oke, kita tulis di sini BR-nya adalah 2%. 2% MK masa kerja, kemudian UPR, UPR lalu dikali dengan anuitas bulanan. Ya, AR 12. Ya, bentuknya seperti ini. Dengan MK-nya itu adalah berapa? 56 dikurangin 26. 56 kurang 26. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita bisa menentukan bentuk dari si UPR-nya gitu ya. Seperti apa gitu ya. Maka UPR itu harusnya, nah karena kita tahunya itu adalah upah pada saat usia 36 tahun, ya. Kita sudah tahu bahwa upah pada usia 36 tahun itu adalah 5 juta gitu ya. Di sini upahnya 5 juta. 5 juta, sorry. Eh, ini 5 juta. Nah, artinya kan mulai dari 5 juta ini juga ke 37 dan seterusnya itu dia akan sudah naik ya. Jadi sudah naik nih upahnya gitu. Nah, harusnya itu sama saja dengan UPX-nya kita kali dengan 1 plus S dipangkatkan R min X. Bukan lagi R min X plus 1. Karena di sini sudah terjadi kenaikan. Gitu ya. Nah, sudah terjadi kenaikan. Oke, maka di sini bisa kita hitung besaran manfaatnya. Ya, 12. Oke, ini tadi karena di sini katanya per bulan tadi ya, maka ini kita kali 12 ya, jangan lupa. Sorry, tadi ketinggalan. Nah, ini 12 kita kali dengan 2%, ini MK-nya, lalu ini UPR ya, oke, kita kali dengan anuitasnya. Di soal diketahui anuitasnya 10, ini adalah bentuk dari UPR-nya, yaitu UP36, 1 plus S dipangkatkan eh, 56 dikurangin 36 ya, R min X. Oke, kita coba tulis sebagai UPX aja ya. UPX R min X, biar kelihatan. Dan kalau kita hitung secara keseluruhan ini diperoleh ternyata manfaat pensiunnya itu senilai 955 juta. Nah, tapi pertanyaannya adalah besar persentase iuran normal dari upah terakhirnya. Oke, kita cari dulu iuran normalnya. Iuran normalnya itu harusnya bentuknya kita menggunakan rumus umum ya. D56 per N26 dikurangin N56 dikali dengan BR. Ya, BR-nya tadi sudah kita dapat 955 juta. Sehingga kalau kita hitung ternyata iuran normalnya itu adalah 3.800.000. Ya,
ini eh, per tahun ya, 3 juta per tahun. Karena di sini dia kita kali 12. Oke. Nah, jadi kalau kita mau menghitung persentase berdasarkan upah terakhir ya, perhatikan eh, berarti di sini pembaginya itu adalah ini UP 56. Ya. Jadi perhatikan yang saya lingkarin ini. Nah, upah terakhirnya tadi kita sudah tahu ya, UP 56 itu adalah UP 36 tadi, 1 plus S dipangkatkan 56 kurang 36, gitu ya. Atau yang ini. Nah, tadi adalah iurannya, ya. Jadi kalau kita hitung ternyata nilainya adalah 2,4%. Nah, jadi dari gaji yang diperoleh pada saat terakhir gitu atau saat pensiun ternyata hanya 2,4% saja yang diambil untuk membayar iuran normalnya gitu ya, atau iuran dari si pendanaan pensiunnya. Jadi ya masih masuk akal ya karena kecil 2%, nggak sampai 3%. Itu masih layak lah ya. Ya. Nah, bisa nggak kamu menentukan kira-kira bagaimana besar kewajiban aktuaria dari contohnya itu tadi kalau misalkan usianya 36 tahun? Ya. Nah, jadi untuk kasus ini berarti kan kita perlu menentukan nilai AL 36. Ya, di mana tadi rumusnya untuk AL 36 itu adalah harusnya DR per D 36. Oke, saya tuliskan ya. D 56 dikali dengan B 56 ya BR kemudian dikurangkan ini nilai sekarang dari eh, ingat aja kewajiban itu adalah present value dari manfaat dikurangkan dengan present value dari si iurannya gitu ya. Maka ini harusnya NX dikurangin NR ya. Berarti N36 dikurangin N56 dibagi dengan D 36 ya kita kali dengan NC E-nya ya. Jadi nilainya seperti ini saja. Nanti tinggal dihitung, dimasukkan nilai-nilainya ya. Untuk B-nya sudah diketahui. Mungkin di sini tidak ada informasi, oke, tidak ada informasi bagaimana N dan juga D-nya ya. Jadi ya tergantung bagaimana nilai D 36 dan juga N 36-nya. Ini seperti apa nilainya gitu. Kalau misalkan nilai ini ada, maka kita bisa memperhitungkannya gitu ya. Oke, ya. Jadi eh begitu saja ya ternyata untuk eh apa namanya pertemuan kita hari ini ya kita sudah membahas untuk metode EAN. Mungkin kita buat ringkasannya di sini ya metode EAN ya. Metode EAN. Jadi konsepnya adalah E itu selalu sama dengan A gitu ya. Yang pertama iuran tetap gitu ya. Jadi kita mempertimbangkan eh, present value faktor dari manfaat itu harus sama dengan present value factor dari si NC-nya, iuran normalnya. Gitu. Kemudian yang kedua tadi untuk kewajiban aktuaria itu bisa kita hitung dari dua sisi, yaitu secara prospektif dan juga secara retro. Jadi ini adalah selisih nilai, oke, present value saja kita tulis ya. Selisih present value dari manfaat dikurang dengan iuran ya pada usia perhitungannya. Ya biasanya kita buat X gitu ya. Kalau retro ini adalah akumulasi aktuaria gitu ya dari iuran iuran normal yang sudah dibayarkan, gitu. Yang sudah dibayarkan. Kemudian untuk nilai yang lain-lain kayak akumulasi dana, kemudian UAL itu semuanya tetap ya konsepnya sama kayak metode ABC. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Nanti mungkin silakan dipelajari kembali. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan, hubungin saya. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa lagi.